Wah, kita benar-benar waktu itu sangat tegang semua. Pada saat itu saya ingat waktu di dalam GOR Stadion di Arca Manik, ribuan orang menunggu nasibnya pada saat itu. Hai, Assalamualaikum teman-teman. Buat kalian yang baru join ke channel ini, kenalin aku Setia Veronica yang bakal ngajak kalian ngobrol-ngobrol santai nih dengan narasumber kita hari ini yaitu Kak Disastra Andrea Nugraha. Nah, boleh dong Kak nih perkenalkan dirinya ke teman-teman sekalian. Kami perkenalkan, nama saya Disastra Andrea Nugraha, pangkat saya Brigadir Polisi 2, dan saat ini saya berdinas di Polres Bogor dalam Satuan Lalu Lintas Polres Bogor. Apa sih pencapaian terbesar pertama Kak Disas dalam hidup ini tuh? Pencapaian, mungkin pencapaian yang mungkin saya rasa besar dalam hidup saya ya saat saya diterima dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia. Oh iya, kalau misalkan mau mendaftar nih, kira-kira apa aja sih hal-hal yang harus disiapin sebelum kita ngedaftar sebagai kepolisian mungkin? Untuk mendaftar di kepolisian harus ada beberapa yang disiapkan, terutama fisik, jasmani, untuk psikologi dan akademik. Nah itu kita harus persiapan dari awal-awal, dari sebelum pendaftaran, karena itu sangat menunjang pada saat kita pendaftaran. Bagaimana nih tahap akhir kakak sebelum keterima? Apakah ada proses yang khusus atau gimana? Atau ujian-ujian seperti ujian akhir atau itu? Untuk ujian akhir dalam tes polisi itu disebut pantukhir. Jadi sebenarnya banyak tuh rangkaian tes-tes dari pantukhir. Sebelumnya ada tes kita mengecekkan pemberkasan. Pemberkasan itu seperti akte, KK, rapor, dan ijazah dan lain tuh. Jadi pemberkasan yang khusus untuk pribadi kita. Nanti dicek oleh pihak panitia tes apa ini asli atau ini palsu. Kemudian setelah itu ada cek juga, cek kesehatan. Nah kesehatan ini penting sekali saat daftar polisi, karena ya bagaimana kita mau berdinas dengan baik kalau balik kita sendiri tidak sehat. Benar. Dan banyak tuh yang dites saat kesehatan, ada dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari mata, telinga, mulut, bagian organ dalam seperti hati, jantung, lambung, semua dicek untuk memastikan bahwa diri kita ini siap untuk berdinas dalam kepolisian. Setelah itu dari kesehatan ada juga tes akademik. Nah akademik itu sama lah seperti pelajaran-pelajaran kita waktu di sekolah. Ada pengetahuan umum, ada wawasan kebangsaan, bahasa Inggris, dan matematika. Nah 4 pelajaran itu dites pada saat tes akademik. Kemudian ada juga tes psikologi. Nah psikologi ini untuk menilai bagaimana psikologi kita untuk berdinas nanti, karena hadapan kita kan tentang masyarakat. Kita harus punya psikologi yang bagus. Setelah psikologi lanjut ke jasmani. Nah jasmani ini sangat penting karena kan seperti casis-casis yang disiapkan jasmani doang. Ternyata kan ada banyak rangkaian tes seperti tes kesehatan, akademik, dan psikologi. Nah setelah itu beres semua, setelah itu lulus semua, baru masuk ke tes jasmani. Jasmani ini seperti lari 12 menit, dan push up, pull up, sit up, saturan, dan renang. Baru setelah itu rangkaian semua selesai, baru kita masuk pantukhir nih, ujian akhir. Nah di pantukhir ini, wah kita benar-benar waktu itu sangat tegang semua. Pada saat itu saya ingat waktu di dalam GOR Stadion di Arca Manik, ribuan orang menunggu nasibnya pada saat itu. Bagaimana nama dia terpampang atau tidak di layar besar. Wah banyak dah yang nggak bisa saya ceritakan waktu itu, perasaan-perasaan menggebu-gebu dalam diri saya. Itu sih cerita ujian akhir dalam kepolisian. Oke. Kalau bertugas nih, ada nggak sih syarat-syarat khusus yang harus disiapin? Untuk berdinas, ya sebenarnya dari tes-tes itu syaratnya untuk kita berdinas seperti kita harus mempunyai kesehatan yang mumpuni, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Jadi saat berdinas, ya badan kita sehat, tidak ada gejala-gejala seperti gangguan-gangguan yang bisa mengganggu kedinasan kita, seperti mungkin gejala dalam seperti ada asma, atau itu kan mungkin penyakit yang bisa mengganggu saat kita dinas. Kesehatan, terus ya akademik, pengetahuan kita, karena kita kan
bersama masyarakat lah berdinas kepolisian itu menyatu dengan masyarakat. Jadi ya kita harus mempunyai pengetahuan yang luas juga untuk para masyarakat karena kita kan memberi informasi kepada masyarakat sebagai contoh sebagai masyarakat. Dan psikologi ya saat kita berdinas kita harus juga mempunyai psikologi yang bagus karena kita harus bisa menentukan nih mana kira-kira yang bagus dan yang jelek. Nah itu menentukannya harus mempunyai psikologi yang bagus. Kemudian ya jasmani harus mumpuni, kita harus punya badan yang tegap sebagai paparan diri yang tegas. Mungkin itu sih syarat-syarat untuk kedinasan. Nah, buat teman-teman di sini pasti banyak kan yang punya cita-cita sama kayak kakaknya. Ya. Nah, Kak, mau tanya nih, mewakili teman-teman yang punya cita-cita yang sama gitu. Apa sih yang Kakak lakuin sampai ada di posisi saat ini? Yang saya lakukan, berarti kita balik lagi nih ke masa sekolah. Iya, boleh. Jadi pas masa sekolah, saya udah persiapan tuh dari kelas 11. Kelas 11 saya udah mulai latihan jasmani, sudah mulai cari-cari soal-soal pas tes gimana, psikologi gimana, saya cari tahu tuh soal-soal dan rangkaian-rangkaian gimana tes-tesnya. Saya udah cari tahu. Terus kemudian kelas 12 saya alhamdulillah dapat binat gratis di Polres. Jadi itu semuanya gratis, ada waktu itu dilatih jasmani, psikologi, dan akademik itu dilatih. Ada pembimbingnya, ada pelatihnya. Kan kalau di luar sana, binjas di luar harus melakukan pembayaran tuh yang nggak sedikit harganya. Tapi alhamdulillah dapat gratis di Polres karena waktu itu ada tes, alhamdulillah lolos. Ya itu yang disiapkan jasmani, terus ada kesehatan kita harus siapin, psikologi, akademik, dan kemudian mungkin pemberkasan. Itu harus dicek lagi karena bisa jadi kan ada kesalahan tuh di pemberkasan kita seperti akte sama kakak tidak sama namanya. Ya, itu harus kita cek dan harus kita siapkan, dibenarkan kalau salah. Jadi waktu pada saat tes kita nggak perlu tuh kita bolak-balik untuk memperbaiki itu. Jadi sudah siap semua. Nah, kalau siap semua, kita tinggal menjalani aja tuh rangkaian tes. Oke, iya. Gitu sih paling yang siapkan. Nah, mau nanya nih, kakak di profesi ini tuh sebenarnya emang cita-cita kakak atau itu tuh keinginan dari orang tua? Kalau cita-cita saya awalnya waktu kecil ingin jadi tentara. Keren. Tentara gagah kan, ngoreng-ngoreng. Tapi setelah lama-lama berjalan, setelah SMA saya berpikir tentara sama polisi sama aja lah kerjanya untuk Indonesia juga, maksudnya untuk abdi negara dan untuk masyarakat juga lah. Ya. Jadi saya waktu itu berpikir saya coba aja semuanya lah. Misalnya ngelolos TNI saya coba polisi, misalnya polisi ngelolos dan saya akan coba TNI pada saat itu. Nah alhamdulillahnya yaitu saya dapat binat gratis di kepolisian. Ini saya lanjutin aja tuh di kepolisian. Alhamdulillah lagi tuh. Jadi saya lolos di tahun pertama setelah lulus sekolah. Saya tes beberapa rangkaian tes sampai pandemi dan alhamdulillah lolos tuh. Jadi sebenarnya emang cita-cita sendiri itu TNI atau Polri lah. Jadi kebanggaan sendiri lah bisa menggapai cita-cita. Benar. Nah, terakhir nih Kak ya. Ada nggak sih tujuan atau impian kakak buat kedepannya atau harapan-harapan mungkin sebagai profesi kakak saat ini? Untuk harapan saya ya karena saya masih muda dan masih baru di kepolisian, kedepannya saya ingin membuat citra Polri di masyarakat lebih bagus lagi dan saya ingin nanti ketika berkeluarga menjadi keluarga yang baik dengan pekerjaan saya yang halal. Amin. Itu sih amin. yang saya impikan ke depannya. Oke. Ya. Nah, oke teman-teman, setiap pertemuan pasti ada perpisahan dan saatnya nih Kak buat kita berpisah. Aduh, sedih banget. Mungkin kita bisa ketemu di next video ya Kak. Siap. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kita kali ini. Saya Setia Veronica dan Kak Di Sastra Andri Nugraha. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.